Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini sangat berbahagia, saya sangat bangga bisa menyampaikan meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Saya akan membahas tentang tata tertib sekolah di SMP PGRI 384 Rende. Oke, perkenalkan nama saya Kinkin Sodikin SPD. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu. Kalau ada siswa yang belum kenal semuanya ya, karena ini masih kelas 7. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan sampaikan dulu CV saya. Ini ada fotonya, nama saya Kinkin Sodikin SPD, tanggal lahir di Bandung 19 November 89. Kemudian alamat di Perumahan Berkah 517 Regency, Blok B nomor 24, RT 4, RW 2, Desa Mandara Mukti, Kecamatan Cikalong Wetan. Jabatan saya sebagai guru bahasa Inggris di kelas 9. Kemudian mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, nanti yang hubungannya dengan siswa nanti akan berhubungan dengan saya, baik yang berprestasi ataupun yang memang tidak berprestasi. Kemudian saya juga menjabat sebagai wali kelas di kelas 9A dan sebagai pembina pramuka. Baik, kita langsung saja ke materinya tentang tata tertib, tapi sebelumnya ini tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib? Mengapa harus ada tata tertib? Nah, sebelum saya akan menerangkan tentang tata tertib SMP PGRI 384 Rende, SMP PGRI 384 Rende ini memiliki visi Motekar. Motekarnya itu adalah singkatan dan kepanjangannya adalah model, terampil, dan berkarakter. Nah, bagaimana agar terciptanya sekolah model, sekolah yang memang bisa menjadi tolak ukur bagi sekolah-sekolah lain, kemudian sekolah yang menciptakan siswa-siswa terampil dan siswa-siswa yang berkarakter. Tentunya agar tujuan dari SMP PGRI Rende Motekar ini bisa berhasil, harus ada yang namanya dengan tata tertib, di mana tata tertib ini sebagai acuan dari kita, sebagai fondasi bagaimana kita melangkah dan bagaimana kita harus mengikutinya. Karena suatu lembaga dimanapun itu pasti ada namanya tata tertib, ada aturan yang harus kita ikuti. Nah, disiplin dan tata tertib sekolah merupakan pedoman bagi sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib, sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif. Hukuman yang diberikan ternyata tidaklah ampuh untuk menangkal beberapa bentuk pelanggaran, malahan akan bertambah keruh permasalahan. Nah, makanya supaya tidak tebang pilih, supaya tidak pilih-pilih, supaya peraturannya tidak spontanitas bentuknya, jadi ketika ada pelanggaran langsung kamu harus ini, kamu harus itu, maka SMP PGRI Rende ada tata tertibnya. Jadi aturan bakunya seperti apa itu yang harus ditaati oleh seluruh siswa dan oleh seluruh warga sekolah. Jadi kami di SMP PGRI 384 Rende tidak akan menghukum di luar daripada apa yang tertulis di tata tertib. Semuanya yang tertulis di tata tertib maka akan kami laksanakan, kami jalankan untuk terciptanya siswa-siswi yang motekar. Ini pengertian tata tertib. Pengertian tata tertib adalah peraturan tata tertib siswa berfungsi untuk mengatur ketertiban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Hari ini memang kita belum bisa bertatap muka secara langsung, artinya semua pembelajaran dilakukan di rumahnya masing-masing. Akan tetapi tata tertib harus tetap ada. Nah, di bagian kurikulum kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Asep Ahmad, sudah ada penjadwalan bahwa sekolah daring itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, saya tekankan dan saya tegaskan di tata tertib hari ini. Jika ada siswa yang keluar daripada jam-jam tersebut atau misalkan tidak mengerjakan pembelajaran di jam tersebut, maka itu nanti akan ada sanksinya. Meskipun kalian belajar di rumah masing-masing. Nah, adapun kebijakan manakala siswanya memang handphone atau kuota yang memang tidak ada atau tidak bisa pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, itu boleh, tapi ada konfirmasi terlebih dahulu ke wali kelasnya masing-masing. Bahwasannya handphone yang digunakan adalah handphone orang tua, yang mana ketika jam pembelajaran berlangsung, handphone sedang digunakan orang tua dan orang tua sedang bekerja di luar. Makanya kalian bisa mengerjakan pembelajaran sekolah di sore hari atau di malam hari. Itu bisa kita toleransi. Tapi jika memang ternyata kalian memiliki handphone sendiri masing-masing, itu tidak bisa kita toleransi. Tetap nanti absen berlaku. Nah, nanti akan ada tatap muka lagi. Mungkin sebagian kelas ada yang sudah melakukan tatap muka. Akan tetapi beberapa kelas ada yang belum melakukan tatap muka. Nanti yang akan melakukan tatap muka itu akan diberikan sistem bagaimana pembelajaran daring di SMP PGRI 384 Rende. Dan nanti insya Allah ada kontrol setiap bulannya. Jadi kita akan menagih tugas setiap bulannya untuk sebagai kontrol supaya tidak ada tugas-tugas yang tidak dikerjakan oleh siswa. Nah, di tahun kemarin kami melakukan 2 metode di beda waktu. Di semester 1 kita menggunakan metode Jarungjung, dan Jarungjung itu kita mengunjungi ke tiap daerah di mana siswa itu berada. Namun metode itu juga kurang efektif, meskipun ada peningkatan tapi memang kurang efektif. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi berupa link yang dibuat oleh guru-guru di SMP PGRI 384 Rende. Alhamdulillah peningkatan yang sangat signifikan dalam mengerjakan tugas siswa. Nah, nanti pun kalian sama akan diberikan tugas yang berupa aplikasi. Nah, nanti akan ada tatap muka ke sekolah, belajar bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Bagi yang hari ini kalian ke sekolah belajar menggunakan aplikasi, silahkan dipelajari sebaik mungkin, dan bagi yang belum nanti akan ada kebagian hari kalian akan tatap muka ke sekolah untuk belajar aplikasi pembelajaran di SMP PGRI 384 Rende. Nah, berikutnya kewajiban umum siswa. Ini dilewat saja. Nah, ini rincian bobot kasus dan pelanggaran siswa. Terlambat masuk sekolah, kesiangan. Nah, nanti jika misalkan gurunya mengadakan Google Meet atau Zoom atau Webex, maka kalau kalian terlambat masuk ke roomnya, maka akan ada sanksi. Nah, tidak memakai atribut sekolah, tidak memakai sepatu. Ini memang rincian bobot kasus dan pelanggarannya ketika tatap muka di sekolah. Nah, adapun karena sekarang sedang pandemi, jadi belajar daring di rumah, intinya adalah ketika jam pembelajaran berlangsung, maka kalian harus belajar. Dan jika ada bapak ibu orang tua yang hari ini sedang menyimak video ini, dimohon bapak ibu
anaknya dari jam 8 sampai jam 12 siang itu diusahakan untuk belajar. Jadi jangan disuruh apa-apa, mohon maaf meskipun mereka posisinya ada di rumah. Jangan sampai ketika jam pembelajaran berlangsung, anak sedang ada di warung, saya tanya, lagi apa? Lagi belanja disuruh mama. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ini tidak libur, sekolah tidak libur, tetap belajar Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, diusahakan siswanya pun meskipun belajar di rumah dan daring, bangunnya tetap pagi. Jadi ketika nanti kita mau mulai tatap muka, anak sudah terbiasa untuk bangun pagi-pagi. Jadi tidak ada bahasa kesiangan karena pas saya kesiangan karena gini 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 karena waktu 1 tahun kemarin kita daring jadi terbiasa bangun siang. Nah, saya tidak mengharapkan dan tidak menginginkan itu. Saya berharap semuanya bisa mengikuti pembelajaran dari awal dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadwal sudah dibagikan kemarin oleh Bapak Wakasek Kurikulum Pak Asep Ahmad. Hari-hari apa saja. Karena kalau di pembelajaran di SMP anak-anakku di SMP itu setiap mata pelajaran maka gurunya berbeda. Jadi nanti akan ada grup-grup WhatsApp, mungkin pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang lainnya. Akan ada grup-grup WhatsApp agar mudah kalian mengakses link yang akan nanti dibagikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Serta nanti juga akan ada grup wali kelas mungkin untuk mengontrol kalian selama pembelajaran daring di rumahnya masing-masing. Dan jika ada Bapak Ibu orang tua yang sedang menyimak video ini juga, saya mohon kerjasamanya selama 1 tahun ke depan atau misalkan selama pembelajaran daring dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak sampai 1 tahun, mudah-mudahan tidak sampai 1 semester. Kita berharap segera bertatap muka agar pembelajaran transfer ilmu bisa dilakukan secara tatap muka. Kemudian sanksi. Nah, tadi kan ada poin-poinnya. Nanti insya Allah orang tua juga akan dipanggil ke sekolah untuk menandatangani kesepakatan tata tertib di SMP PGRI 384 Rende. Jadi nanti semuanya akan kebagian bagaimana tata tertib di SMP PGRI Rende dan nanti akan ditandatangan oleh orang tua, disepakati. Jadi nanti kalau di tengah perjalanan anaknya kena sanksi ada hukuman, nanti tata tertib yang berbicara. Jadi bukan hukumannya yang secara spontan hingga menyebabkan kisruh yang memang tidak lazim. Jadi kita di SMP PGRI 384 Rende semuanya pelanggaran-pelanggaran apapun nanti yang berbicara adalah tata tertib. Ketika pelanggarannya A, maka sanksinya apa? Ketika pelanggarannya B, sanksinya apa? Nah, terakhir bobot kumulatif 100, nanti drop out dikembalikan kepada orang tua. Nah, tapi mudah-mudahan sejauh ini kita belum pernah mengeluarkan siswa, semuanya bisa terkendalikan dan semuanya bisa lulus dari SMP PGRI 384 Rende. Adapun memang yang karena di sekolah kami menganut sistem tidak naik kelas, jadi ketika siswanya tidak sanggup untuk naik kelas, maka kita tinggalkan saja. Kami kami akan tegas kepada anak-anak yang memang tidak mampu untuk naik kelas, maka kita akan tinggalkan saja. Bukan berarti mereka harus keluar, tapi justru mereka harus mengulang agar mereka nanti bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat
Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMP PGRI 384 Rende. Selamat bergabung. Semoga kalian betah. Kemudian semoga kalian bisa berprestasi di sekolah kita. Tunjukkan prestasi-prestasi kalian, kemampuan kalian di bidang apa, sok silahkan. Saya buka kesempatan selebar-lebarnya untuk kalian bisa mengeksplor diri kalian masing-masing di SMP PGRI 384 Rende, karena kami akan menggali potensi kalian sebaik mungkin. Kami di sekolah akan menggali potensi seluruh siswa. Agar apa? Feedbacknya untuk sekolah kami nantinya akan mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.